Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud dan masih keturunan dari Nabi Ibrahim, silsilah Nabi Sulaiman, yakni Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nasyun bin Awinadzab bin Aram bin Hasrun bin Faridu bin Yahudza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan sang ayah, Nabi Daud. Ia menjadi nabi sekaligus raja, sama seperti Nabi Daud. Berikut ini, kisah Nabi Sulaiman mulai dari berbicara dengan semut hingga bertemu dengan Ratu Balkis. Allah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi Sulaiman, salah satunya dapat memahami dan berbicara dengan hewan. Ini menjadi mukjizat Nabi Sulaiman. Allah banyak memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman, salah satunya dapat memahami dan berbicara dengan hewan. Ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran surah An-Naml dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan koloni semut. Saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melintas melewati sebuah lembah di mana terdapat sebuah sarang semut, hingga akhirnya Ratu Semut berkata kepada bangsanya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya, Nabi Sulaiman yang bisa memahami perkataan semut tersebut pun tersenyum seraya tertawa. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau taat aku. Memohon pula masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Selain itu, sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang yang melihat mereka sedang meminta hujan. Di antara mereka ada seekor semut yang menengadahkan tangan di langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan oleh seekor semut." Nabi Sulaiman juga memiliki peliharaan, yakni burung hudhud. Burung ini nantinya akan membawa kabar terdapat sebuah kerajaan makmur yang penduduknya menyembah matahari. Nabi Sulaiman juga dikenal dapat menaklukkan bangsa jin atas izin dari Allah. Bangsa jin bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman untuk membangun gedung dan menjadi bala tentara kerjaan Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman ini pun tertuang di dalam Al-Quran di 3 surah sekaligus. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Al-Anbiya ayat 76. Bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang jarak tempuh perjalanan pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, serta kami alirkan cairan tembaga baginya. Sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka Sa'ir yang apinya menyala-nyala. Sabah ayat 12. Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya, di antara membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku
yang bersyukur Saba ayat 13. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan lain yang terikat dalam belenggu, inilah anugerah kami. Maka, berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Sat ayat 37:39. Alkisah Nabi Sulaiman sedang mengecek pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan hewan-hewan. Saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, burung hudhud pun datang dan segera meminta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud juga membawa kabar bahwa dirinya melihat sebuah negeri yang besar, makmur, dan diperintah oleh seorang ratu. Namun, negeri tersebut tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Negeri tersebut bernama Negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita penting yang menyakini. Kebenarannya sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka. Penduduk negeri Saba, dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan, kata burung hudhud. Selanjutnya mendengar dari burung hudhud untuk membawakan surat darinya bagi penguasa negeri Saba, yakni Ratu Bilqis, untuk mengajaknya menyembah kepada Allah. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Surat tersebut sampai kepada Ratu Balqis. Surat itu berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mendapati surat itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di kerajaan. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku, kata Ratu Balqis. Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan, ujar orang kepercayaan kerajaan. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat, kata Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis sampai pada keputusan jika ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan menunggu balasan dari Nabi Allah tersebut. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ratu Balqis mengirim berbagai hadiah dengan jumlah yang sangat mewah dan banyak untuk Nabi Sulaiman. Mendapat beragam hadiah dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman tidak mau menerimanya. Ia kemudian mengirimkan pesan kepada utusan negeri Saba untuk menyampaikan pesannya kepada Ratu Balqis. Apakah kamu ingin memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu? Tetapi
Kamu merasa bangga dengan hadiahmu, pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu. Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala. Tentara yang tidak mungkin dikalahkan, kami pasti akan mengusir mereka dari negeri Sabada Al-Am. Keadaan terhina lagi tunduk, begitu pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Saat utusannya kembali ke negeri Sabadi Ain, mendengar pesan dari Nabi Sulaiman, Ratu Balkis hendak datang ke istana Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman berunding dengan para pembesarnya di istana, Nabi Allah tersebut bertanya kepada pembesar serta bala tentaranya siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya. Wahai para pembesar, siapa di antara kamu yang sanggup membawakan singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Setelahnya, makhluk dari golongan jin muslim yang disebut Ifrit menawarkan diri. Jin Ifrit menyebutkan bahwa dirinya bisa membawa istana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, dan riwayat lain mengatakan hanya sekejap mata akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat, lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman juga mengubah singgasananya agar serupa dengan singgasana milik Ratu Balkis. Saat sang ratu bersama rombongannya datang, Nabi Sulaiman pun bertanya serupa, inikah singgasanamu? Sepertinya ya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah, kata Ratu Balkis. Nabi Sulaiman pun mempersilahkan Ratu Balkis dan rombongannya masuk ke dalam istana. Ketika itu, Ratu Balkis melihat kolam air yang besar di istana Nabi Sulaiman dan menyingkapkan gaunnya hingga terlihat kedua betisnya. Kemudian, Nabi Sulaiman mengatakan itu adalah lantai yang terbuat dari kaca sehingga kejernihannya tampak seperti kolam sungguhan. Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap yang terbuat dari kaca, ucap Nabi Sulaiman. Lalu, Ratu Balkis yang terpesona akan kebesaran Tuhan yang diutus melalui Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis ini tertulis dalam surah An-Naml ayat 20:44. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang yang bijaksana. Bahkan saat Nabi Daud menjabat sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman pernah memutuskan sebuah perkara dan solusi darinya tersebut dibenarkan oleh Nabi Daud. Diriwayatkan ada penduduk yang mengadu kepada Nabi Daud bahwa kebun anggurnya dirusak dan tanamannya dimakan oleh kambing-kambing. Nabi Daud kemudian memutuskan bahwa sang pemilik memberi ganti rugi kepada sang pemilik kebun. Namun Nabi Sulaiman beda pendapat. Menurutnya, pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya sementara ke pemilik kebun dan memanfaatkan susu kambing tersebut, sedangkan pemilik kambing harus memperbaiki kebun yang rusak seperti sedia kala. Setelah selesai memperbaiki kebun, kambing baru akan dikembalikan. Mendengar pendapat Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Riwayat lainnya juga mengisahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, di mana suatu waktu datanglah dua orang perempuan dan salah satu perempuan tersebut menggendong seorang bayi. Kedua perempuan tersebut bertemu Nabi Sulaiman dan meminta keadilan. Dua perempuan tersebut bersikukuh bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Perseteruan pun tak terhindarkan hingga Nabi Sulaiman memberikan
solusi yang cerdik. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi dua agar dua perempuan tersebut sama-sama adil. Mendengar keputusan tersebut, perempuan pertama menangis dan langsung mengikhlaskan bayinya agar dimiliki perempuan kedua asalkan bayi tersebut hidup sementara perempuan kedua sepakat atas solusi yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, lantas Nabi Sulaiman memberikan bayi pada ibu pertama dan menyatakan bahwa ibu pertama adalah ibu dari bayi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabi Sulaiman melihat sisi keibuan dari ibu pertama. Begitulah kisah Nabi Sulaiman dan berbagai mukjizatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.